Bandung dikelilingi oleh gunung. Setiap perjalanannya pasti ada cerita. Namun kali ini kita akan membuat perjalanan yang akan membekas di dada. Pada tanggal 16 Agustus, saya bersama teman saya Rifki berencana merayakan kemerdekaan di gunung. Kita pun bergegas ke rumah teman saya. Sembari di jalan, kita merencanakan apa saja yang akan kita lakukan di sana dan berapa lama juga di sana. Kita pun sampai ke rumah Raffi yang mendaki bersama di video saya sebelumnya. Lalu, kita pun unpacking ulang. Setelah selesai, kita pun bergegas berangkat ke tempat tujuan. Setelah sesampainya kita di tempat tujuan, kita menitipkan motor di rumah warga terdekat. Karena di tempat yang kita tuju belum ada simaksi ataupun base camp. Lalu, kita menunaikan kewajiban beribadah agar tenang dan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan kita pun siap berangkat. Dan perjalanan kita pun dimulai. Kita melewati pedesaan yang daerahnya masih banyaknya perkebunan semacamnya. Dan juga kolam ikan untuk memancing. Seperti biasanya yang kusuka di pedesaan, orangnya benar-benar ramah dan baik pula. Udaranya pun sejuk saat kita di perjalanan menuju ke tempat camp. Apalagi airnya terasa dingin dan segar. Dan kita pun mulai keluar dari daerah pedesaan. Namun, tetap daerah yang tinggi tanpa polusi ini pasti tetap sejuk. Saat kita dalam perjalanan, kita disambut oleh perkebunan dan pesawahan yang memanjakan kita dengan keindahannya. Nah, beginilah namanya nikmat alam. Saat kita melewati daerah pesawahan, ada bapak-bapak yang sedang bekerja di pesawahan. Saat kita mencoba menyapa, bapak itu langsung merespon kita dengan baik dan ramah. Lalu, kita mulai memasuki tanjakan yang dipenuhi semak-semak yang rindang dan penuh daun berduri. Untungnya, kita semua memakai baju panjang dan celana panjang. Raffi yang masih kuat dalam perjalanan yang treknya didominasi oleh tanjakan dan juga rimbun. Dan begitu pula Rifki yang mengikuti di belakangnya. Semakin naik ke atas, semakin pula kita bisa melihat lagi pedesaan yang ada di ujung sana. Walaupun terlihat kecil, dan kita menikmati perjalanan itu walaupun mulai capek. Kadang-kadang kita diam sejenak sambil minum air lalu melanjutkan lagi perjalanan yang benar-benar melelahkan. Aku pun menyemangati mereka seperti anak gunung pada biasanya. Ayo dikit lagi sampai dan jangan kasih kendor. Semangat teman. Teman-temanku langsung mengeluarkan semangatnya dengan tenaga ekstranya karena sudah terlihat puncaknya. Mereka pun ingin buru-buru dan mereka lupa bila buru-buru membuat diri mereka sakit sendiri lebih cepat. Langkah demi langkah, kita berhasil melewati tanjakan dengan semak-semak itu. Raffi dan Rifki pun tersenyum. Kita pun istirahat menghilangkan penat, karena kita non-stop tidak istirahat duduk saat di tanjakan itu. Terlihat Rifki dan Raffi pun mukanya sangat capek sekali. Sabar Vi, Ki, itulah perjuangan. Akhirnya aku masuk frame juga. Kita ngobrol sejenak, berbicara tentang pengalaman masing-masing dan sharing-sharing tentang apapun sembari melihat keindahan ciptaannya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Di balik pepohonan pinus, panas terik matahari mulai menyambar kita saat itu. Kita pun bergegas menuju tempat camp agar nantinya kita bisa bersantai sejenak di tempat. Rifki pun terlihat semangat karena sudah diisi kekuatannya saat istirahat tadi.
Namun di belakang, Raffi terlihat sudah lemas karena melihat tanjakan lagi. Matahari tertutup pepohonan pinus yang rimbun. Kami pun senang, jadi tidak mengeluarkan tenaga ekstra lagi. Setelah kita menanjak, lalu kita turun lagi menuju hutan pepohonan pinus. Namun, kali ini kita semangat karena jalan landai. Lalu, kita melewati semak-semak yang lebat lagi. Saya pun istirahat saat itu, karena sudah sampai. Terlihat, tempat camp ini sangat sepi sekali. Oh iya, aku baru ingat, karena tempat ini belum terekspos. Kita segera mendirikan tenda setelah istirahat, sambil mengobrol tentang kenapa ya tempat ini belum banyak yang tahu. Tapi syukurlah, jadi tidak banyak orang yang sembarangan merusak alam yang benar-benar asri. Lalu kita berdiskusi bagaimana saran jurnal saya selanjutnya setelah ini. Dan teman-teman yang ingin menyarankan boleh komentar di bawah. Semoga saya bisa mendokumentasikan tempat yang disarankan teman-teman, oke? Lalu kita mencari ranting untuk api unggun, karena pasti malam ini sangat gelap sekali, seperti hati saya yang sudah lama ditinggalkan doi. Duh, parah juga ya, sungguh sangat kasihan. Maaf teman-teman, saya lupa mendokumentasikan di malam hari, jadi saya skip. Mentari pagi mulai memperlihatkan cahayanya. Kita melihat indahnya hutan saat pagi itu. Ternyata sangat tenang sekali. Di 17 Agustus ini, kami tidak berpergian ke tempat yang ramai, malah menghilangkan keresahan di kesunyian hutan ini. Tapi kami menikmatinya. Menurutku, kemerdekaan pendaki bukan sekedar mendaki setinggi-tingginya, dan juga mengibarkan bendera dengan rasa kesombongannya. Tapi, kemerdekaan pendaki menurutku mereka yang berani buang sampah pada tempatnya, menghilangkan kebiasaan buruknya dan menjaga alam sekitarnya. Kita patut berterima kasih kepada para pejuang, karena hingga 75 tahun ini sudah tidak perlu berperang. Tugas kita saat ini hanya menjaga kedamaian sesama warga negara. Jangan sampai terpecah belah oleh oknum yang merajalela. Jayalah Indonesia tercinta. Dinginnya pagi masih terasa. Saya dan Raffi pun bersantai minum kopi dan ngemil bersama, sembari berbincang tentang apa saja yang terjadi pada bumi kita dan negara kita tercinta pula. Ramai belum tentu senang, namun sepi sudah pasti tenang. Itulah yang kita rasakan saat ini. Kita menikmati ketenangan hutan ini bagai dunia sendiri. Lanjut, kita memasak mie dan nasi untuk mengisi tenaga hari ini, karena perjalanan kami belum selesai. Tujuan selanjutnya, kita akan berangkat ke air terjun yang ada di dekat sana, sembari menyegarkan tubuh kita yang pegal. Kita pun siap untuk berangkat. Perjalanan kita pun dimulai lagi. Langkah demi langkah dengan kaki, kita harus berjalan lagi sejauh 500 meter kata tulisan yang ada pada pohon. Kita masih semangat berjalan seperti semangat 45 yang tak kenal lelah. Kita terus berjalan menjauhi pemukiman setempat. Namun enaknya, kita benar-benar tidak menghirup polusi yang menyiksa diri sendiri. Tidak seperti ketidakpastiannya si doi.
Kita berjalan mengikuti jalur yang sudah ada. Jadi, kita tidak perlu membuka jalur dengan seenaknya karena bisa saja merusak habitat binatang yang ada di sana. Tapi, walaupun ada jalurnya, kita pun harus keep safety. Lalu, kita harus melewati jalur menanjak. Terlihat Rifki masih kuat. Mungkin ini efek olahraga sebelum hari H. Lanjut, kita melewati sungai. Jadi kita harus menginjak batu agar tak terbawa arus. Kalau terbawa arus kan bukan bercanda lagi nantinya. Malahan itu akan jadi malapetaka. Kita sampai di air terjun ke-1 dan kita pun menyegarkan diri sejenak di sana agar tidak kepanasan. Lanjut kita bergerak. Kita harus memanjat tanah yang benar-benar curam. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Dari sekian banyaknya jalur yang curam, kita harus melewati jalur yang menurun yang dipenuhi oleh bebatuan. Walaupun itu rintangan yang terakhir, kita jangan terburu-buru dan tetap hati-hati. Akhirnya pun kita sampai di destinasi yang terakhir. Memang indah ciptaan Yang Maha Kuasa. Lantas, tugas kita harus menjaganya agar tetap indah terjaga. Kita menikmati suasana sekitar sejenak agar jadi mood booster pulang. Walaupun kita betah di sini, waktu dan keadaan tidak mengizinkan kita untuk tetap di tempat ini. Banyak yang harus dikerjakan di kehidupan yang biasa. Meskipun memang monoton, kita harus mengawalinya dengan senyuman dan ikhlas agar semuanya terasa baik-baik saja. Di perjalanan, kita merasa kesulitan karena saat berangkat, kita naik jalur yang curam. Namun, sekarang menuruni jalur yang curam. Hidup memang perih. Langkah demi langkah kita berpisah. Jadi, jangan buang sampah sembarangan di gunung. Sayangi alam sekitar. Karena alam memberikan kita apapun yang kita butuhkan. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman. Saya Fikri Al-Ghazali. Salam lestari.